Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Hai semua, balik lagi di Ngobis Ngobrol bisnis bersama aku ada Gita dan di sebelahku ada. Daniel Panjaitan. Nah kali ini kita kedatangan tamu nih. Iya. Tamu kita ada Najwa, dan Kak Juana. Nah, sebelumnya gimana nih kabar kakak sekalian? Alhamdulillah sehat, baik. Dari keluarganya sehat semua. Semua keluarga sehat. Bagaimana Kak Juna? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah gimana nih Kak perjalanan kesini tadi? Lancar? Lancar, aman, kayak kita aman. Nah Ada kehujanan atau tidak kan kita tengok sekarang kan Bandung lagi musim hujan lagi nih. musim hujan nih. Hujan kan? Enggak. Kebetulan hujannya agak kesorean dan sekarang masih agak pagi, jadi masih cerah cuacanya. Oh, iya. Jadi Kak Juna. Jadi langitnya cerah banget, lagi cantik-cantiknya nih langitnya. Sky. Mungkin biar nggak memakan banyak waktu ya, mungkin karena kakak sekalian juga katanya buat sekarang mau masuk lagi kerja ya, Iya. buat di kampenya nih. Mungkin kita langsung aja ke intinya nih ya Kak. Terima kasih nih sebelumnya buat Kak Najwa dan Kak Juana sudah hadir di dalam Ngobis kita kali ini. Mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk kita. Nah, betul nih, kemarin Kak Gita menghubungi saya, ada nih tempat yang lagi hits di Big Bang. Kebetulan yang ownernya kakak berdua, jadi dihubungi kakak kan, kakak sudah menyediakan waktunya untuk datang ke sini. Terima kasih. Iya. Kami sebelumnya kami lihat konten-konten kakak nih, terbilang kafe kakak kalian berdua ini tuh kan terbilang baru ya, baru 2 minggu nih kalau nggak salah. Nah di dalam konten tersebut tuh kita lihat kok udah rame banget gitu. Karena aku penasaran nih Kak, jadi aku langsung menghubungi Daniel nih. Aku sebelumnya juga memang sempat tertarik nih sama dunia bisnis kayak gitu, makanya aku langsung hubungi dan untungnya dia mau jadi partner aku nih Kak. Nah gimana sih Kak, kok bisa dalam 2 minggu, waktu 2 minggu tuh bisa rame banget gitu kafenya? Iya benar Kak, jadi kita baru buka 2 minggu ke belakang. Nah alhamdulillahnya langsung rame gitu kata kita. Salah satu strategi kalau dari kita berdua sih, setiap jam 7 habis sholat isya kita adain light band sampai jam 12. Jadi mungkin itu yang membuat para pengunjung tertarik ya, sambil karena kan ini jalan Braga, jalan yang banyak dilalui dan nggak pernah mati sampai jam berapapun. Jadi sering banyak yang melewati dan mungkin ngelihat kafe ini dengan musiknya, jadi mungkin mereka tertarik gitu. Terus juga kita ada bantuan media sosial juga ya Kak ya. Dalam kali ini media sosialnya di TikTok sih, kita sering videoin keadaan kita, langsung kita edit dan kita post di TikTok, dan jadi banyak yang tertarik buat kunjungi karena memang pusatnya itu di tengah kota Bandung kan, di Jalan Braga nomor 5. Jadi ya banyak yang lewatin dan banyak yang nongolin.
Wah. Nah, yang bikin kafe kakak ini bisa terkenal nih, bagaimana itu? Dia terkenal. Apa yang strategi apa nih yang kakak buat jalan kafe kakak? Ya mungkin itu sih tadi kan live band yang pertama. Kita tuh ngadainnya itu open gate buat band yang bersedia aja ngisi, dan kita cuma kasih komplimen minuman dan itu mereka nanti dari uang sawer. Nah, tapi bakalan mengimpuni, maksudnya apa ya, sesuai dengan budget pengunjung yang ada gitu. Jadi mereka menarik perhatian itu dengan live band sih memang di sini yang paling. Nah, selain itu juga kan di kafe kita ini kita juga menyesuaikan harga gitu, budget. Dimana kita berpikir kita harus menyesuaikan budget itu sesuai dengan kantong-kantong dari pelajar gitu. Nah, selain itu juga yang tadi Kak Najwa bilang, kenapa kafe kita bisa ramai, karena ketika pengunjung yang datang itu kita videoin gitu terus posting ke TikTok. Nah, yang kita ketahui bahwa TikTok itu kan sekarang lagi hype-nya ya. Jadi ketika diposting sesuatu tuh langsung booming gitu. Tanya langsung rame gitu. Nah, mungkin ada patokan nggak sih Kak buat, kan tadi kata kakaknya lebih banyak pelajar ya? Mungkin dari sini kafe ini tuh apakah lebih dekat dengan kampus atau sekolah gimana gitu Kak? Kalau ini lebih ke tempat kunjungan wisata ya, karena di sana ada Jalan Braga, ada Museum Asia Afrika juga. Jadi mungkin kebanyakan pelajar yang habis pulang sekolah, tapi ada juga beberapa yang keluarga yang mau liburan ke Bandung dan tujuannya memang ke Jalan Braga ini gitu. Jadi sering ditemui juga. Saya juga penasaran nih Kak, buat menu-menunya kira-kira ada apa sih Kak? Nah, jadi dari kita sendiri itu kita menyediakan ada makanan berat dan makanan ringan. Nah, untuk makanan berat tersendiri juga itu ada 3 menu. Yang pertama itu ayam goreng kremes, ayam bakar kecap, dan nasi uduk. Bisa dicoba tuh besok. Boleh dong. Dan kalau buat makaninannya kita sih yang mix platter aja ya, yang sering banget kita temuin di beberapa kafe di Bandung, kayak kentang sosis, kentang nugget, cireng rujak juga ada dari sini, ada dimsum goreng varian terbaru kita. Nah, kalau buat menu minuman kita ini bervariasi bermacam-macam, karena kita tahu kayaknya nggak semua orang itu suka minum kopi, jadi kita menyediakan yang minum kopi juga, dan kebanyakan itu di tea base sama di milk base gitu. Jadi sekarang nih lagi banyak-banyaknya kakak lagi membuka lowongan pekerjaan atau lagi bagaimana? Kalau di sini kayaknya sekarang kita nggak lagi membuka loker ya, karena memang tempatnya memang yang mungil juga dan bisa dihandle oleh kita, karena kita juga turun tangan. Terus ada barista utama yang memang dia tahu semua resepnya. Terus ada orang dapur, dan kalau bekerja yang orang luar selain kita berdua itu ada 3 orang, dan memang itu cukup sih kita. Jadi sekarang mah kita nggak yang berpikir untuk buka loker dulu, soalnya bisa dihandle. Kalau emang udah nggak bisa ya udah Pasti kita bakal buka ya. Saya dengar juga kakak berdua ini masih mahasiswa ya? Betul. Prodi apa nih Kak, kalau boleh tahu? Aku sih prodi Ilkom ya, semester 4 sih. Sama. Sekelas apa gimana nih? Sekelas. Nah, saya penasaran juga nih Kak. Kakak ini kenapa bisa berpikiran membangun kafe gitu? Apa kakak ini punya hubungan saudara atau gimana nih Kak? Kita nggak saudara, cuman kita memang bareng-bareng ya dari awal semester dan dari sekolah, jadi udah kenal bareng dan punya prospek dan pikiran yang sama sih di dalam dunia bisnis. Jadi ya memang nyambung dan sefrekuensi. Jadi ya kita kenapa nggak usaha gitu, usaha bareng biar menghasilkan yang memang ada buat kita gitu, nggak lama-lama juga menambahi uang jajan kita lah. Iya. Nah nih Kak, sebelumnya pada saat kakak membangun itu, kakak punya ini nggak sih sebutan kayak siapa sih yang bisa menjadikan kakak bisa termotivasi untuk berdiri di semen ini sampai sekarang? Paling yang pertama kita
Awalnya niat sih, pengen coba-coba ya, pengen coba-coba untuk buka usaha. Tapi makin kesini, ya oke lah, bisa gitu, kayak lebih cocok. Kayaknya besi kita di usaha deh gitu. Jadi udah. Dari usaha. Nah terus gimana sih cara mendefinisikan kesuksesan menurut kakak berdua ini? Apa ya, sesuatu yang dimulai dari nol dan hasilnya yang wah gitu sih pokoknya. Iya. Mungkin kakak bisa memberitahukan kami ya kepada penonton juga, buat penonton juga nasihat gitu buat anak-anak muda zaman sekarang untuk memulai bisnis itu seperti apa gitu? Jangan takut gagal sih. Jangan takut gagal karena memang Coba. pasti bakal ada sesuatu yang gak sesuai ekspektasi ya. Iya. Cuman kalau kita punya niat usaha dan tawakal, kita pasti bakalan bisa. Walaupun nanti itu kedepannya pasti bakal ada hambatan apa, internal, eksternal, apapun itu, usaha dulu aja dan lakuin dulu. Iya. Gimana kedepannya nanti itu gimana nanti. Kan masih nanti, jadi coba aja dulu gitu. Jangan takut gagal, coba Nanti aja udah takut gitu. Udah ada niat dari hari, Iya. udah ada usahanya yang langsung dijadikan. Nah, mungkin memang kalau misalnya dari diri kami nih yang baru pingin mulai dari awal itu kan pasti ada rasa takutnya nih ya. Takut terlalu itu masih ada ya. Seperti kakak juga dulu itu masih ada rasa takut atau ragu. Nah, cara mengatasinya kira-kira bagaimana? Ya lawan rasa takut itu gitu. Karena kalau di dalam agama aku ada yang namanya istihoroh ya. Mungkin kita soal istihoroh, minta petunjuk, minta restu orang tua, minta apa ya, dukungan orang tua, terus nasihat orang tua gimana untuk memulai ini semua gitu. Namanya ada restu dari orang tua yang udah dibolehkan gitu. Tidak ada usahanya. Usaha sama niat yang kuncinya itu, keywordnya itu usaha sama niat. Mungkin ada nggak sih hal yang terberat jadi berusahaan tuh buat kakak-kakaknya? Hal yang berat banget gitu, ada nggak sih? Pernah? Paling banyak ya. Banyak sih, cuman yang paling utama mungkin di omset ya. Iya. Omset, terus kita bingung nih gimana cara untuk bisa balikin modal, terus kita bisa membagikan dengan apa ya, ada kita kan punya 3 karyawan ya, 3 karyawan yang memang bukan ada hubungan dari kita, jadi kita memang harus bisa memenuhi kewajiban mereka untuk mendapatkan haknya gitu ya. Jadi kita harus gimana memanage itu semua, gaji mereka, uang sewa, terus kita kembali modal kita belanja produk lain sebagainya. Itu gimana sih? Kadang memang kalau misalnya lagi sepi itu tuh lagi memang nggak sesuai target kita, itu sih yang bikin worry ya, bikin khawatir. Cuman kadang balik lagi pasti bakalan ada sesuatu di depannya. Dari kakak berdua nih pernah nggak sih ada gesekan di antara kalian berdua atau bersama anggota pekerja yang lainnya, pernah nggak sih? Pasti ada ya, pasti ada pendapat. Karena kan beda orang, beda pemikiran. Iya. Pasti ada lah gesekan-gesekan dikit, tapi itu nggak mempengaruhi ya. Betul, karena tujuan utama kita kan punya usaha bareng itu udah memang sefrekuensi, sepemikiran, walaupun kadang ada pemikiran yang memang kita nggak sejalan, cuma kita cari jalan keluarnya dengan ngobrol, komunikasi ya. Iya, kuncinya tuh komunikasi. Kalau Komunikasi antara dua arah gitu. Iya betul, dua arah. Terus kita juga misalnya kalau ada aku punya udah sama Ju, aku bilang sebaliknya pun juga aku gitu. Jadi biar kedepannya itu aman gitu. Gak ada swag-swag Iya. diobrolkan, dikomunikasikan, Iya, itu kuncinya. Sebagai partner yang memang mulai usaha bareng bersama, itu kuncinya. Nah mungkin ada nggak sih kak hal terfavorit kakak berdua ini sebagai wira usaha itu apa sih? Ketika ini ya, kalau aku ya, ketika ada feedback baik dari para customer, apalagi kalau misalnya kita lagi di kasir, kita bantuin kasirin, customer bilang kopinya emang pas creaminya itu memang wow kayak heartwarming banget ke kitanya. Jadi kita makin semangat buat mengembangkan produk-produk inovasi yang baru yang bisa mungkin menarik para perhatian customer, terus customer itu juga happy dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan gitu sih. Feedback customer itu yang membuat kita senang. Nah mungkin kakak-kakak bisa memberitahu nih buat para penonton kualitas apa sih yang harus diberikan pada saat kita membangun usaha? Ya, Kualitas apa yang harus kita berikan kepada
apa sih Para penonton kepada penonton untuk kakak-kakak mungkin bisa memberitahu kita kualitas apa dan seperti apa supaya bisa menjadikan apa sih kita kewirausahaan ini. Biar makin maju ya usahanya biar makin maju. Yang pertama kita memang memperbaiki semua fasilitas sarana dan prasarana di kafe kita ya, mulai dari kursi yang nyaman, meja yang nyaman, makanan yang enak, kualitas makanan, kualitas produk, terus attitude kita sebagai owner pun, sebagai waiter, mungkin barista, kita punya attitude, kita diajarin juga, kita belajar juga soal attitude yang harus kita lakukan kepada customer itu seperti apa. Memang karena kunci itu ya kunci kesuksesan itu dari kita sendiri, perlakuan kita kepada customer seperti apa mungkin dalam dunia usaha kan kita ini ada panutan nih. Siapa sih panutan kakak berdua kalau boleh tahu panutannya? Panutan dalam bisnis ya. Iya, dalam bisnis. Tapi mungkin ini bukan di bisnis kopi juga ya, cuman salah satu idola yang melihat ini tuh kalau aku ini owner Sajodoh. Sajodoh snack ya, kalau masalah yang bersaing itu ya. Ya mungkin memang suatu hari kita usaha barang lagi seputaran snack bisa jadi, cuma itu salah satu role model dalam usaha. Bisa dilihat aja mungkin TikToknya, kenapa aku bisa idolain beliau dalam kewirausahaan. Juna Ada tambahan dari Kak Juana? sama ya kita karena FVP-nya sama. Mungkin kakak juga bisa memberikan apa sih namanya sentimen ke para penonton nih kak.
kira-kira ada nggak sih Kak dalam waktu dekat ini Kakak bakal mengeluarkan menu-menu baru gitu Kak? Pasti bakal ada sih. Dari aku mau bikin inovasi baru seputaran food yang dimana itu tuh kayak espresso, kita blender pakai es krim, terus fresh milk creamer, nanti kita bakalan kasih garnisan es krim. Dan kalau di mocktail sebenarnya itu kayaknya koktail ya, cuman kita ganti si alkohol itu pakai soda, jadi biar kayak bar no beer gitu. Kita halal semua minumannya. Mungkin dari harganya nih Kak itu ada di atas di bawah gitu Kak? Itu sekarang harganya 30 sih, karena memang nanti kita bakal kasih garnisan buah leci yang dimana memang menyesuaikan harganya. Dan sirupnya dia itu kita pakai yang berkualitas. Nah selain itu ada apa Kak Ju? Nah, dan juga kita mau nyediain minuman sehat, yaitu bandrek ya, jahe yang dicampur susu gitu. Nah kebetulan tempat kita juga itu nggak membatasi buat pengunjung yang datang, jadi bebas umur yang datang. Jadi ya, jadi ada minuman yang dari segi yang untuk pelajar atau yang masih muda gitu, sama yang bapak-bapak ya. Karena banyak banget di kuesan juga sih. Ini ada bandrek kan, ada menu, ada akhirnya ketika kita ngobrol lebih dalam, oke kita adain bandrek sih. Bandrek sama teh tarik. Oh ini kan dari segi menu minuman, dari segi makanannya ada nggak sih mau ngancing dari segi makanannya? Kalau makanan enggak dulu ya, karena kemarin baru aja menu baru itu dimsum hentai. Dan memang masih kurang banyak peminatnya. Jadi kalau makanan masih kita cukupin dulu. sekarang kita fokusnya ke minuman aja dulu. Jadi kalau side dish itu makanan, jadi kayak menu utama itu minuman, dan kalau makanan itu masih di samping. Nih buat kakak ada nggak nih apa ya kopi favoritnya nih, atau non kopi yang biasanya susu, ada nggak yang disukai? Kalau saya sih kopi latte ya Kak biasanya. Yang ini ada apa nih? Ini yang Ini. Kalau saya kalau saya kira panas itu kurang ya Kak. Kurang. Supaya segar-segar gitu. Oke, kalau kakaknya nih? Saya dari kayak susu campur taro nih. Taro latte. Oke, nanti kita buatin ya. Kalau ada nanti kita kasih diskon sepuasnya. Nanti mampir lah kakak-kakak. Siap, nanti kita kapan-kapan mampir ya? Iya, mampir. Bisa kasih diskon, pasti kasih diskon 10%. Siap. Mungkin nih Kak di penghujung acara ini ada nggak sih kata-kata atau foto sih buat yang penonton? Apa ya? Usaha terus sampai berhasil. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Mungkin sekian aja ya Kak ya. Iya. Ya Bang. Mungkin dari kita terima kasih banyak untuk waktunya Kak. Sama-sama. Sudah memotivasi bagi anak muda untuk bagaimana berbisnis. Iya. Dan juga makasih ya udah ngundang kita. Iya, Oh, kita promosi juga. Ini sebuah anak muda yang sangat-sangat menginspirasi. Iya, sangat. Amin. Insyaallah amin. Nanti kapan-kapan kalau saya mau ada partner-partner gitu, saya bakal hubungin kakak dulu. Iya, dan jangan lupa hubungin di bawah sini ya, di IG-nya, di TikTok. Kira-kira IG-nya apa nih Kak? Big Bang Coffee. Big Bang Coffee yang beralamatkan di Jalan Raja nomor 5. Udah kebetulan. Jangan lupa mampir ya. Ya. Terima kasih Kak sekali lagi. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Ngobis Ngobrol bisnis. Yeay.